Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama gue Bang Jun di channel Perjalanan Waktu. Nah, kali ini gue akan ngebahas tentang kodam. Nah, untuk temen-temen yang belum tahu apa itu kodam, terus saksikan video ini sampai selesai. Nah, pada malam hari ini gue nggak sendiri nih. Gue ditemani sama salah satu dari tim Perjalanan Waktu. Nah, kebetulan Bang Jo lagi berhalangan hadir, jadi digantiin oleh beliau. Nah, dan juga gue kedatangan tamu nih. Beliau ini pernah mengalami atau pernah menggeluti tentang kodam. Nah, untuk teman-teman nih yang belum tahu nih, terus saksikan video ini sampai selesai. Nah, teman-teman, baik lagi bersama gue Jun di channel Perjalanan Waktu. Nah, kali ini gue nggak sendiri gitu. Nah, kali ini gue ditemani sama salah satu praktisi tim Perjalanan Waktu, yaitu Bang Akew ya, dan juga salah satu tamu undangan gitu, yaitu Bang Didi. Nah, Bang Didi, apa kabar? baik Bang Jo. Oke. Nah, Bang Didi, ini kan pembahasan kita malam ini tentang kodam, Bang. Ya. Nah, beliau ini dulu punya pengalaman ya, Bang? Ya, sedikit sih. Sedikit pengalaman ya. Ya. Nanti akan diceritakan di segmen lontarin aja malam hari ini gitu. Dan juga gue kedatangan salah satu praktisi karena Bang Jo sendiri sedang sibuk di luar sana gitu. Mungkin teman-teman nanti bisa chat atau inbox aja gitu. Paling Bang Jo-nya nanti akan balas. Nah, untuk Bang Akew nih, Bang. Iya. Kebetulan kan pembahasan malam hari ini kita tentang kodam, Bang. Iya, tentang kodam, benar. Nah, untuk teman-teman yang mempunyai pengalaman atau mempunyai kodam, mungkin nanti bisa komen di kolom komentar di video kita. Nah, Bang Didi, kebetulan Bang Didi ini punya pengalaman tentang kodam nih. Nah, itu bisa dijelasin nggak sih dari awal sampai sekarang ini gitu tentang kodam itu? Bisa. Kalau pengalaman saya tentang kodam itu sebenarnya isian ya. Isian bisa dibilang isian dari si guru. Nah, kodam itu macam-macam. Ada yang diisi dari bentuk benda ya, semacam keris atau semacam kayak kalung, batu-batuan bisa. Dan kodam itu juga bisa dibilang amalan pemilik yang dia baca setiap hari atau zikiran tertentu gitu yang diamalkan. Nah, bisa juga kodam itu bisa bentuk-bentuk macam-macam. Kodam itu ada yang baik dan ada yang panas lah, yang tidak baik seperti itu. Tidak baik itu ya, tidak baik. Tergantung dari amalan dia juga sendiri ya gitu. Nah, kodam itu juga bisa dibilang, kalau pengalaman saya bisa isian dari guru, dikasih nih pengalaman gitu. Kamu ngamalin ini nih buat jaga diri. Nanti misalnya kayak baca kulhu 1000 kali atau 3000 kali. Nah, biasanya kalau yang pengalaman saya biasanya kalau kata-kata guru-guru yang lain atau gimana, nah itu amalan itu akan bisa mendatangkan kodam, karena kodam itu di amalan itu ada penjaganya. Ada penjaganya. Nah, penjaganya itu kalau dibaca 1000 kali dan dia akan datang gitu. Dan tapi juga kita bisa merasakan ya, maksudnya itu benar dari kodam itu sendiri atau dari yang lain gitu yang bisa memasuki ke amalan itu tersendiri gitu. Nah, Pak Didi kan pernah nih atau mempunyai salah satu kodam. Nah, ya, bisa nggak sih ceritain prosesnya itu dari awal sampai sekarang ini? Ini kodam maksudnya yang berbentuk apa ya? Maksudnya kodam dari amalan atau berbentuk yang kita dari bawaan, dari lahir atau dari leluhur kita yang terdahulu gitu. Kita jadi titik temunya pas gitu. Kodamnya seperti apa dulu ini yang kita bahas dulu.
Ada kodam memang kita pelajari dari amalan atau memang dari bawaan itu sendiri dari leluhur kita yang terdahulu gitu. Nah bang, gue pengen tahu yang dari leluhur dulu bang. Kalau yang dari leluhur sih perjalanan saya sih pas saya mengetahui leluhur itu ada pas saya di umur 20-an gitu. 20 tahun. Iya, 20 tahun. Tanpa saya sadari, saya merasakan ini kok merasa ada yang aneh di dalam badan saya gitu. Dan saya karena kan saya kan awalnya tidak mempelajari ya itu seperti apa dan kodam itu seperti apa, leluhur seperti apa. Dan saya bertanya-tanya ke yang lebih paham lah untuk mengetahui masalah kodam dan leluhur seperti apa. Nah salah satunya saya kok merasa bisa untuk mengobati orang yang kayak kesurupan atau gimana, tanpa saya sadari kok saya kayak ada yang menggerakkan hati gitu. Gitu. Menggerakkan hati untuk pegang ini badannya gitu. Terus tarik dengan keyakinan kamu atau gimana, ntar akan tersendirinya dia bisa akan keluar gitu. Seperti itu sih yang saya alami. Nah udah gitu saya kan merasa aneh gitu maksudnya. Saya kan nggak belajar gitu. Nah saya tanya lagi ke guru yang lain. Nah, sampai sempat saya di Ruqyah gitu. Di Ruqyah sama di Bengkulu, waktu itu di Ruqyah sama santri-santri Bengkulu. Saya di Ruqyah, saya mau merasa apa-apa gitu, nggak merasa panas kayak atau masalah teriak-teriak. Bahkan saya dia bercerita sendiri tanpa saya sadari dia ngomong gitu. Nah tapi yang ngomong itu siapa? Yang ngomong itu ya dibilang mah dia ini ke saya gitu. Saya harus ngomong begini nih, tapi saya sadar nggak kayak orang surupan gitu. Waras lah saya apa yang saya omongkan, saya paham gitu. Tapi kata-kata itu sebenarnya bukan dari saya gitu. Jadi teman-teman ketika Pak Didi ini itu tentang kodam yang datang dari seperti leluhur, seperti itu ya. Jadi dia masih sadar gitu ya, masih sadar dan juga bisa ngerasain dan tahu apa yang diucapkan. Iya, itu kalau menurut pribadi saya kodam leluhur itu seperti itu. Beda kalau memangnya orang yang kodam yang dia bilang apa, yang diamalkan ya kan. Nah sekarang ini gua akan bertanya lagi tentang kodam yang diamalkan gitu. Nah ini Pak Didi juga mempunyai pengalaman seperti itu. Iya. Nah itu mungkin bisa diceritain juga ke teman-teman. Nah waktu saya pergi ke Sulawesi ya, itu juga saya juga belum mengetahui tentang leluhur ya. Nah, karena itu belum saya rasakan waktu itu. Nah saya belajar ketemu guru-guru sana daerah-daerah Sumatera, Sulawesi Utara lah. Tempatnya titiknya di daerah Buabak. Ya, pesantren Buabak itu. Itu ya, adanya di atas gunung. Di atas gunung, perbatasan Manado sama Gorontalo. Saya berbicara dengan guru-guru situ tentang kodam, tentang leluhur seperti apa. Nah tiba-tiba saya mengamalkan zikir tertentu ya, kayak kalimat la ilaha illallah Allahu akbar gitu. Nah tiba-tiba ada yang mengikuti saya, tapi kadang-kadang dia bersifatnya ada yang ganas, ada yang bisa menolong, meredam. Namanya kodam kan ya, kita juga tidak bisa mengetahui dia seperti apa gitu. Nah tapi yang saya pelajari selama ini di sana itu karena kalau kita ada punya jikiran-jikiran tertentu gitu, mengamalkan yang jikiran tertentu itu ya kita pasti akan dititipkan sama guru kita. Ada yang dititipkan secara langsung tanpa sepengetahuan kita ya gitu. Ada yang dia mengikuti kita karena dia senang sama kita. Nah itu bisa juga kodam seperti itu gitu. Dengan amal-amalan kita ya mestinya kayak kita berteman lah sebenarnya. Kayak kodam itu kayak sebenarnya kalau di dunia dia ya seperti manusia aja gitu. Kita berkumpul nih
tiba-tiba dia senang sama kita, suka berteman sama kita gitu, tanpa kita sadar dia mau ngikut gitu ke rombongan kita. Nah contohnya logikanya seperti itu aja kalau kodam gitu. Nah ke mereka juga jin kodam begitu seperti itu, ada yang bisa langsung dia kasih dari guru kita, ada yang dengan amalan kita gitu, dan merasakannya ya seperti aja sih kayak leluhur sama gitu kodam itu. Tapi kalau kodam itu biasanya dia menempel gitu, maksudnya beda sama leluhur ya. Kalau leluhur kan bedanya dia kan suatu saat kita butuh ya, nah dia pasti menjaga kita gitu. Itu yang leluhur. Nah leluhur. Tapi kalau kodam itu dia pasti ada buat kita, dampingin terus siaga gitu ya. Siaga yang, gitu. Yang kodam ini ya, lebih siaga daripada yang leluhur. Iya, dan dia juga bisa masuk ke bisa masuk ke apa batu atau keris atau bermacam-macam benda yang bisa yang dia masukin ke situ. Pengalaman saya seperti itu, dan itu kodam itu ada yang berbentuk macan, ular gitu, ada yang bilang naga gitu, tergantung apa yang dikasih atau apa yang kita amalkan gitu. Nah teman-teman, tadi itu penjelasan dari Pak Didi ya. Kali ini gue akan bertanya sama Bang Akel ya. Iya Bang Jon. Nah Bang Akel, ya. Tadi kan penjelasan dari Bang Didi kan tentang pengalamannya, dia mempunyai kodam itu seperti itu gitu. Dari yang leluhur sampai yang dititipkan atau dimaharkan seperti itu. Nah, menurut pandangan Bang Akel nih sebagai salah satu praktisi tim perjalanan waktu tentang kodam sendiri itu seperti apa? Oke Bang Jon, sebelumnya saya mau ngingetin ke penonton, yang saya ceritakan di sini sesuai pengalaman saya Bang Jun ya. Kalau di luar sana ada yang pengalamannya ada yang lebih bagus lagi atau ada yang lebih baik lagi daripada saya, boleh komen di boleh komen di video kali ini gitu, dilontarin aja. Nah, kita lanjut lagi ya Bang. Kalau menurut saya, menurut sudut pandang saya, kalau kodam itu dia ini kan jin atau makhluk ya, yang notabene itu dia menjaga si manusia yang dia ikuti itu ya. Bang Jun, tadi kan sebagian penjelasan sudah dijelasin sama Bang Didi ya, kodam itu apa ya. Saya di sini cuma mau nambahin sedikit aja tentang pengalaman saya. Jadi benar yang diucapin Bang Didi ini, kodam itu biasanya itu melalui zikiran bisa, melalui asma-asma Allah juga bisa, dia datang sendiri. Tapi notabene di sini kodam itu biasanya dia identik ya untuk ngejaga si manusianya itu sendiri, menjaga untuk si manusia itu sendiri gitu loh. Itu kalau dari yang versi zikiran. Nah Bang Akel, dalam posisi dia menjaganya itu nah itu posisinya itu dia jauh atau dekat? Untuk menjaganya itu dari sudut pandang gue ya Bang Jun, itu tergantung si manusianya ini sendiri. Kalau energi manusianya ini setara sama kodamnya, kemungkinan itu dekat. Dalam artian setara itu dalam artian gimana? Energinya, energi manusianya dan energi makhluknya. Gitu. Tapi kalau energi manusianya lebih besar daripada makhluknya, kemungkinan makhluknya ini agak sedikit menjauh. Gitu. Terus Bang Didi kan tentang kodam kan dia itu bisa melalui media batu ataupun benda keris ataupun rajaan atau amalan sendiri. Nah itu bagaimana menurut pandangan Bang? Kalau menurut pandangan gue Bang Jun, yang namanya kodam itu bisa dimasukin seperti yang Bang Jun bilang tadi, melalui batu, keris, rajahan gitu loh. Prosesnya itu sebenarnya tinggal dipindah aja Bang Jun. Nah, cara pindahnya? Cara pindahnya si kodam ini dimasukin ke benda yang mau kita tuju nih. Misalkan kayak batu atau keris atau rajahan. Nah itu tinggal dipindahin aja gaibnya.
Tapi di sini saya nggak menyebutin proses pemindahannya kayak gimana ya, karena di luar sana banyak juga orang-orang yang jago yang kayak yang seperti itu gitu loh. Tapi saya di sini hanya saya simpelin gaibnya dimasukin ke sebuah benda atau piranti ya, entah itu ke keris atau ke batu nih, buat teman-teman ya. Jadi sebenarnya tanpa ada media pun juga bisa. Gitu. Tanpa media pun juga bisa gitu loh. Tapi kebanyakan orang kan di sini ketika dia megang batu, oh ini gue ada kodamnya nih, gue ada ininya, gue ada ini. Terus tiba-tiba hilang, dia merasa kayak, oh kodam gue hilang karena batu gue hilang gitu loh. Padahal enggak begitu gitu. Sebenarnya kalau mau sebenarnya tinggal dia sebut aja, dia panggil aja, balik si kodamnya ini. Gitu. Maksud dalam artian kodamnya ini itu gaib dong ya. Iya. Oke, itu tadi penjelasan dari Bang Akew ya tentang kodam. Bang. Nah, gua akan bertanya ke Bang Didi nih. Jadi Bang Didi, plus minusnya apa sih saat Pak Didi itu mempunyai kodam? Ya plus minusnya sih ada ya. Dari kadang positifnya dulu, hal-hal yang positif. Kalau yang hal yang positifnya sih, kalau tentang kodam itu yang baiknya ya, ya dia bilang tadi, Bang Jody bilang bisa menjaga kita ya kan ya, dengan hal-hal yang gaib lah misalnya. Kayak misalnya kita berjalan nih di tempat-tempat yang auranya beda gitu, dan dia bisa kalau suatu saat ada yang gaib-gaib yang kira-kira yang tidak senang sama kita ya kan, atau gimana, tanpa kita sadari dia nggak langsung ke kita larinya, ke kodam itu sendiri gitu. Oh, jadi si kodamnya itu yang membentrokkan sendiri. Kodam itu yang akan yang menjaga kita dari dianya lah gitu, yang menangani. Jadi tanpa kita sadari dia nggak langsung lari ke kita, yang menangkal itu kodam itu tersendiri gitu. Hal yang baiknya gitu kalau misalnya ini. Dan kodam itu kita bisa perintah lah intinya gitu. Suruh sana, suruh kemari. Nah itu yang bisa yang benar-benar kodam itu udah menyatu sama kita gitu. Nah, kalau dari yang sisi negatifnya nih, Pak Didi, menurut pengalaman Pak Didi. Yang kalau sisi negatifnya, kadang-kadang kodam itu kan kita pakai logika dulu ya. Suatu saat kita kalau misalnya logika manusia nih, kita datang ke rumah orang lah misalnya ya, atau ke kampung orang. Kalau kita nggak permisi kan gimana tuh misalnya? Atau kita bilang, nih bocah songong amat ya kan, datang-datang nggak permisi, nggak apa, nggak ada basa-basi atau gimana, turun kan atau gimana. Nah, itu logikanya kan gimana coba kalau kita main ke rumah orang atau ke kampung orang tanpa kita iniin lah gitu. Nah kodam itu sebenarnya sama sepertinya. Kalau kita datang ke tempat lain, tempat-tempat yang hal-hal yang gitu, tanpa kita permisi atau gimana, kan kodam itu akan mempunyai bentrokan gitu. Tergantung dari kodam itu sendiri ya gitu. Kodam itunya panas ke bawaannya, atau memang dia maunya bawaannya garang lah, atau memang pengen di ini atau gimana. Nah hal-hal yang buruknya seperti itu. Tapi kita balik lagi kepada manusia itu tersendiri ya gitu. Kalau manusia itu bisa meredam, bisa mengontrol dirinya, kadang-kadang tanpa disadari aura kodam itu sendiri masuk ke tubuh kita. Dan jadi bawaan kita jadi marah atau berasa tinggi atau gimana, karena aura tidak baik itu masuk ke dalam diri kita. Atau misalnya kodam itu bentrok nih sama tempat-tempat di situ. Nah tiba-tiba kita berasa gitu ke diri kita, jadi aura kita jadi kayak ngerasa gak enak atau merasa ini atau gimana gitu. Atau bawanya emosi lah kita gitu. Nah karena aura itu akan masuk ke diri kita gitu. Nah untuk menangkal diri itu kita banyak-banyak ya kalau saya pribadi saya banyak-banyak istighfar untuk meredam aura itu tersendiri gitu. Tapi kalau kita nggak baca meredam itu dengan aura itu, nah kita akan bawanya pengen berantem lah, pengen apalah gitu. Atau pengen rusuh di dalam lingkungan itu, di bentuk kodam lah atau gimana gitu. Biasanya yang saya alami buruknya seperti itu gitu. Nah itu dia tadi penjelasan dari Bang Didi ya, menurut pandangan Bang Didi yang mengalami
atau mempunyai kodam gitu. Nah, gua akan balikin ke Bang Akeo nih. Ya. Bang Akeo, tadi kan penjelasan Bang Didi ini rasa hal yang dialami saat mempunyai kodam itu positifnya seperti yang Bang Didi bilang tadi itu dia merasa terjaga gitu. Nah, saat hal yang negatifnya dia itu merasa hawa di dalam tubuhnya dia itu menjadi panas dan itu mudah marah gitu. Nah, itu menurut pandangan Bang Akeo sendiri gimana tuh? Iya, Bang Jun. Kita sharing ya Bang Didi ya. Ini sesuai sudut pandang saya lagi ya Bang Jun ya. Jadi menurut saya gini, kalau kodam yang datangnya dari bacaan asma-asma Allah atau jikiran itu biasanya positifnya itu dia biasanya tuh ngebisikin kita tuh untuk ayo sholat, ayo ngaji, untuk melakukan hal-hal yang lebih baik lagi gitu loh. Jauh dari kata negatif gitu. Tapi kalau kodam yang dari sisi negatif itu biasanya yang kayak tadi Pak Didi bilang, itu gampang marah, gampang tersinggung, gampang emosian gitu loh. Jadi gini, ketika goib yang negatif ini, goib yang negatif ya Bang Jun, orang ini nggak bisa ngontrol gaib yang negatif ini, gaib negatif ini bisa masuk nyurup, istilahnya kesurupan ya, kesurupan yang si manusianya ini nih, yang punya kodamnya nih, kesurupan gitu loh. Entah itu dia ketika dia kesurupan dia langsung marah-marah, emosi, pokoknya ngacak-ngacak lah gitu loh. Nah itu salah satu sangat jelas ya, kalau si manusianya ini nggak bisa mengendalikan kodam tersebut gitu loh. Si kodam tersebut. Kodam tersebut. Menurut saya ya Bang Jun ya, Bang Didi, ketika kita dapat kodam yang maaf ya liar mungkin gitu loh. Kalau saya dulu itu saya islamkan dulu. Saya islamkan dulu. Yang negatif ya? Ya yang negatif saya islamkan dulu. Saya ajarkan dia kayak kita ke Allah aja gimana sih ya, sholat, ngaji, itu bisa kayak begitu Bang Jun. Bisa kayak begitu. Jadi kita masih tetap bisa ngontrol dia, bukan si kodam ini yang ngontrol kita gitu loh. Itu Bang Jun. Tadi itu penjelasan yang sangat bagus ya menurut sudut pandang Bang Akeo nih. Nah, jadi si makhluknya tersebut bisa mengikuti perintah kita juga gitu, sebagai itu. Seperti itu. Nah, Bang Didi, gue balik lagi ke lu nih. Bang Didi kan pernah belajar tentang kodam. Nah, Pak Didi tahu nggak sih makhluknya sendiri itu seperti apa? Kalau saya pengalaman pribadi saya ya tentang kodam ya, yang saya pernah alamin sih, saya sih cuma kalau melihat tidak ya, untuk melihat gitu. Tapi kalau untuk sekacak mata gitu, sekelibet gitu, maksudnya nggak nampak dan dia nggak jelas lah di mata kita gitu. Itu saya sering mengalami seperti itu. Nah, kalau masalah kodamnya tadi yang Mas Dari bilang gimana? Jadi si kodamnya ini pernah nggak sih nampakin ke Pak Didi gitu, atau memberikan bahwasannya ini loh saya lewat mimpi kah, atau lewat gambaran-gambaran lain kah gitu. Jadi dia wujud, atau saat Pak Didi sedang melakukan amalan-amalan ibadah, nah itu biasanya muncul nggak seperti itu? Yang saya alami sih kalau untuk masalah mimpi sih, kalau untuk kodamnya sendiri ya itu sih enggak gitu. Kalau untuk kasat mata yang saya bilang tadi cuma sekelibet ya kan. Nah kalau untuk menampakkan jasad sebenarnya gitu. Nah, kalau pengalaman pribadi saya memang sih kalau kita ngeliat yang begituan sih dianya juga sih apok ya kan gitu. Pertama dia apes lah gitu yang saya pribadi sih itu sih enggak menampakkan seperti itu gitu. Memang dari bisikan bisa. Nah untuk mengetahui dia ada di kita atau tidak ini cuma dari bisikan, kadang dari hati. Biasanya kalau hati kita sering dibilang apa ya, bisa peka lah dengan hal yang begitu, biasanya kita bisa berbicara lah gitu dengan hati kita gitu, karena kan benda itu kan gaib ya, tidak bisa kelihatan mata. Nah kalau untuk
nampak gitu sih, yang saya pribadi sih belum pernah gitu untuk begitu. Oke. Nah Bang Didi, jadi kan selama Bang Didi mempunyai kodam nih, nah itu cara Bang Didi untuk berkomunikasi itu seperti apa sih? Ya biasanya sih kalau masalah untuk berkomunikasi ya, suatu saat kita butuh sih kita bisa kita panggil gitu, dengan biasanya dia udah menyatu gitu, nggak kudu kita baca ini atau gimana, enggak, biasanya dia langsung spontan gitu. Dan kita bisa saya sih untuk selama ini sih cuma bisa bicara dengan hati ya, maksudnya berbicara dengan, maksudnya oh dia tuh lagi begini, ada di sini ada begini gini tuh gitu, kamu jangan mendekat sana gitu, karena kalau kamu mendekat akan berbahaya auranya atau gimana. Yang mungkin namanya bentuk kodam kan ada tingkatannya ya, jadi itu ada tingkatannya. Sama juga manusia, ada yang jago silat, ada yang jago ini ya, sama manusia kodam gitu kan, dia jin ya, maksudnya bentuk jin. Nah itu ada tingkatannya, tergantung tingkatan kodam itu tersendiri gitu. Kalau kita datang ke tempat lain atau kemana ya, kalau kodamnya lah tingkatannya ini ya pasti dia nggak bakal bisa masuk ke situ gitu, ada ininya lah gitu. Sama juga manusia juga, kalau kita manusia baik biasa kita datang tiba-tiba ke presiden kan nggak bisa juga ya. Betul. Gitu, ada ininya lah, tahap-tahapannya gitu. Untuk selama ini saya cuma bisa berasal dari hati gitu aja sih yang saya. Jadi instingnya lebih main lah seperti itu ya. Iya. Oke. Nah Bang Didi, sebelumnya nih ya, pernah nggak sih si kodam itu mengajak komunikasi Pak Didi, atau Pak Didi duluan yang mengajak komunikasi si kodam ini? Kadang-kadang sih kalau menurut saya sih ya bisa juga, kadang-kadang dia juga bisa dia yang langsung yang kontak ke kita, tergantung dari keadaan lingkungan ya. Tiba-tiba kalau misalnya temen ada yang berbuat jahat ke kita, lu jangan ke situ deh gitu. Tiba-tiba langsung dia berbisik, langsung perhati, itu masih kayak rasa tidak tenang lah gitu. Nah berarti ada tanda di situ, ada tanda, udah dikasih tanda, kita jangan ke situ gitu. Tanda-tandanya ada ciri-cirinya gitu. Atau badan kita nggak enak, was-was atau gimana. Nah ya paling sih yang saya alami, dia cuma kasih tanda-tanda yang nggak baik lah, kalau memang ada yang hal-hal yang tidak diinginkan gitu. Oke. Bang Keong, tadi kan penjelasan dari Bang Didi seperti itu tuh, tentang komunikasi dan si makhluknya, si kodamnya sendiri gitu. Nah yang menjadi pertanyaan gue ke Bang Keong ini, nah itu kan Bang Didi bilang tadi ada tingkatan si kodamnya tersebut. Iya. Dan juga cara komunikasinya tuh Bang. Iya. Nah itu bisa dijelasin nggak Bang? Iya. Gue jelasin ya begini. Kalau untuk gue jelasin komunikasinya dulu ya Bang Jun, Bang Didi. Untuk komunikasinya itu kita bisa melalui satu, kita ngejalanin namanya latihan spiritual. Latihan spiritual. Ya, latihan spiritual kayak kita jikiran gitu, ibadah lah istilahnya, ibadah gitu loh. Dengan sendirinya nanti ini si kodam ini dia menunjukkan ke kita gitu, entah itu melalui mimpi, entah itu dia tiba-tiba nampakin langsung di depan kita gitu loh. Yang penting si manusianya ini ada kesiapannya dulu. Kesiapannya itu? Nah, kesiapannya itu ya kita melalui jikiran, ibadah pokoknya deh gitu loh. Baru dia bisa gitu. Bisa juga kita manggil dia gitu loh. Tapi ketika kita manggil dia, baik lagi kita bisa nggak komunikasi sama dia? Iya, itu gitu dia. Loh. Kalau memang nggak bisa ya kita minta aja sama dia. Kalau memang lo ada nih, masuk dong ke dalam mimpi gua. Gitu oh bisa loh. Seperti itu berarti? Bisa seperti itu gitu. Masuk dong ke dalam mimpi gua. Kalau memang badan kita sudah siap, ilmu spiritual kita memang sudah mampu gitu. Bisa juga si makhluk ini nampakin di depan kita gitu loh. Oke. Gitu. Nah kalau dari tingkatan nih Bang Jun, kalau dari tingkatan itu gaib ini kan tingkatannya luas nih. Ya kan, gaib ini tingkatannya luas. Yang saya mau tegesin di sini, Bang Jun ini mau tingkatan sampai berapa? Nah, yang jadi pembicaraan ini kan tentang tingkatan dari kodamnya sendiri. Ya. Ketika kodam yang dipunyai oleh Pak Didi ini kan dia melalui jikiran. Ya.
Nah itu menurut pandangan Bang Ake tingkatan keberapa? Kalau yang kodam melalui jikaran itu buat menurut saya ya, menurut sudut pandang saya yang sudah saya alami itu ada di tingkatan nomor 2. Nomor 2. Oke. Gitu loh. Di atasnya lagi ada lagi. Ya, tapi prosesnya melalui jikiran juga, tapi tingkat kekusuannya itu, tingkat kepasrahannya itu memang sudah luar biasa gitu loh. Itu biasanya ya para wali. Nah, itu saya nggak bisa nyebutin kodamnya. Ya, karena ini sangat sensitif Bang Jun gitu loh. Nah, untuk tingkatan itu nanti kita bisa bahas lagi panjang lebar di segmen yang berikutnya deh. Nah, itu dia biar penonton dan teman-teman penasaran gitu Bang. Nah, itu dia. Nah, tadi itu dia penjelasan dari Bang Ake tentang cara komunikasi dan tingkatan-tingkatan dari si kodamnya sendiri gitu. Nah, gua akan balik lagi ke Pak Didi nih. Pak Didi punya nggak sih benda yang menurut Pak Didi itu ada kodamnya? Kalau selama ini sih benda-benda yang ya karena pribadi saya ya, ini kan masuk dari pribadi saya sebenarnya sama benda-benda yang begituan nggak ada gitu yang karena saya nggak suka benda-benda yang kayak cincin atau gimana gitu. Saya nggak begitu ngoleksi lah ya gitu, karena saya nggak, maksudnya bisa aja sih saya punya benda tiba-tiba yang saya amalin bisa masuk ke situ, bisa sebenarnya ya gitu. Cuma kan saya kan nggak punya benda-benda yang saya khususkan untuk yang saya gemari lah gitu. Selama ini sih saya nggak pernah untuk benda-benda yang ada kodamnya saya nggak pernah gitu. Tapi kalau memang ada, mungkin ada yang ngasih gitu. Nah itu dia. Jadi ketika ada yang ngasih itu Pak Didi, si makhluknya itu atau dari kodamnya Pak Didi sendiri bentrok gak sih? Sorry. Ya sebenarnya kalau masalah bentrok sih ya, energi sih pasti ada ya gitu. Pasti ada lah bentrokan, kayak rahawa ya panas, dipegangnya juga nggak enak juga gitu. Ada sih hal-hal yang misalnya kita dikasihnya sama orang nih, ini dipegang nih. Makanya kadang-kadang kita kan karena kita udah mempunyai kodam itu tersendiri ya kan ya, dia cocok nggak nih sama kodam yang dia kasih, sama orang yang dikasih gitu. Kalau enggak, namanya kalau misalnya logika ya manusia kan, kita kan kenalan dulu. Ya kan, ini teman saya nih, ini kenalan ya kan. Biasanya sih kalau kayak gitu sih, kalau pertama-tama kita dikasih nih yang kodam dari orang lah atau gimana, kita biasanya ada bentrokan gitu, pasti ada bentrokan itu. Nah akan kelamaan sebenarnya sih kalau udah kita, tergantung dari kitanya aja sih, dari kodam kitanya. Kalau kodam kitanya bisa menerima atau bisa mengklopin lah atau gimana, nah itu bisa, maksudnya nggak masalah sih sebenarnya. Tapi memang aura-aura dari kodam yang dia orang kasih kadang-kadang suka ya, tergantung dari yang dia kasih lah gitu. Jadi untuk apa kegunaannya gitu. Kalau kegunaannya untuk membasmi orang atau gimana kan, itu kan tidak baik ya. Nah tergantung dari kodam yang kita bawa juga nih. Kodam kita bawa, dia mau nggak dengan hal yang seperti itu gitu. Tapi kalau misalnya dia nggak mau, biasanya dia menjauh gitu. Oke. Itu secara hal yang diamalkan seperti itu ya, atau dimaharkan ya. Nah itu tadi penjelasan dari Bang Didi ya tentang kodam yang dikasih gitu Bang, dikasih. Jadi tapi ada itu ya di rumah ya? Ya salah satunya sih ada. Ada ya, berarti Bang Didi ini punya gitu ya. Nah gua akan bertanya ke Bang Ake nih Bang. Nah ini kan Bang Didi pernah dikasih salah satu kodam ya Bang ya. Nah itu, dan gue juga pun pernah dikasih tuh Bang. Bentukannya cincin seperti itu. Nah kalau orang bilang itu ketika cincin yang dipakai itu, dia tuh kadang-kadang lebih ngereket Bang gitu. Jadi dia ketika dipakai tuh nggak pernah lepas gitu. Jadi tambah kenceng. Nah itu katanya ada isi kodamnya. Oh gitu. Dan juga ada yang bilang kalau ketika dibakar ada rambut selai itu dibakar di batu itu si rambutnya itu nggak putus gitu Bang. Oh gitu. Nah apa itu tanda-tanda apa ada kodamnya atau gimana tuh Bang? Oke. Ini kodam yang dimaharkan ya? Dimaharkan ya. Kalau kodam yang dimaharkan itu biasanya dia ada kontraknya Bang Jun.
Ada kontraknya. Ada kontraknya, entah itu kontraknya kita puasa atau kita ngamalin suatu amalan gitu, atau kita nggak boleh berbuat yang aneh-aneh atau gimana, itu banyak modelannya, banyak Bang Jun. Banyak ya berarti. Banyak modelannya, kontraknya itu banyak modelannya, mau kayak gimana di luar sana gitu ya. Nah di sini yang mau saya tegesin, batu cincin ya, batu cincin Batu ya, cincin. ikatan itu ngerekat di jari gitu. ya, di jari. Itu sih enggak menurut saya. Itu nggak seperti itu. Enggak seperti itu gitu loh.